Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang materi lingkungan bisnis yang menjadi mata kuliah saya di kewirausahaan dengan dosen bernama Rista Adila Syafri, MM. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Sriwayuni dengan NIM 8020 180234 dari kelas 07 PT7. Pada kali ini saya akan menampilkan 5 menu, yaitu pemilihan topik, faktor-faktor, kesimpulan, dokumentasi, dan terakhir adalah quote. Selanjutnya, jadi dalam suatu bisnis itu terdiri atas faktor-faktor yang dapat membantu atau menghambat perkembangan bisnis, sehingga pemilik usaha harus mampu menetapkan perencanaan, pengarahan, dan mengendalikan lingkungan usahanya agar bisnis yang dijalankan akan terus berjalan dan terhindar dari pengaruh internal dan eksternal yang ada. Jadi lingkungan bisnis di sini kita akan membagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dulu. Jadi faktor internal itu adalah segala sesuatu dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Lingkungan bisnis internal digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi di sini karena saya membahas tentang lingkungan bisnis pada seorang reseller, jadi saya akan membagi faktor internal ini hanya menjadi 4 saja, yaitu peluang, modal, material atau produk yang akan dijual. Yang ketiga adalah metode. Faktor eksternal. Di sini kita sudah melihat bahwa organisasi bisnis itu dibagi menjadi 7. Di sini saya tidak akan membahas semuanya. Jadi saya akan mengambil 2 saja, yaitu pada reseller ya. Saya akan membahas tentang organisasi bisnis, dan yang kedua tentang tantangan dan peluang. Pembahasannya dalam organisasi bisnis. Jadi reseller yang akan saya bahas ini berasal dari Oriflame, yaitu perusahaan kosmetik dalam sistem penjualan langsung atau network marketing atau MLM, multi level marketing berskala internasional yang ada lebih dari 60 negara di dunia termasuk Indonesia. Jadi Oriflame ini sudah terkenal sekali di Indonesia dari tahun 2013 kalau tidak salah. Yang kedua adalah peluang. Dalam bisnis reseller Oriflame, pengusaha memerlukan peluang untuk memasarkan produknya di waktu-waktu tertentu jika tidak ingin mengalami kerugian yang banyak. Jadi untuk bergabung dalam Oriflame ini, seorang reseller bukan hanya menjual, tapi harus pintar-pintar juga mengatur waktu-waktu tertentu untuk memberikannya peluang untuk memasarkan produk yang ingin dia jual. Yang ketiga adalah tantangan, atau di sini bisa juga persaingan. Karena banyaknya pengusaha bisnis yang bekerja sama dengan Oriflame, reseller harus bersiap untuk menghadapi persaingan jika ingin keluar ke zona nyamannya. Selanjutnya, di sini adalah dokumentasi Oriflame. Jadi setelah ini saya akan menampilkan wawancara yang telah saya lakukan dengan seorang reseller yang saya kenal. Sampai sini dulu. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Sebelumnya terima kasih karena sudah menghadiri wawancara ini. Sama-sama, Kak. Nah, sebelumnya boleh sebutkan nama dan pekerjaan Kakak? Sebelumnya terima kasih Kak sudah mengundang saya. Kenalin, nama saya Gaby Wevi Anggraini. Saya seorang reseller dari produk Oriflame. Produk Oriflame itu menjual kosmetik. Sejak kapan Kakak memulai pekerjaan ini? Kira-kira saya bergabung menjadi reseller Oriflame sejak awal
awal Mei, bulan Mei, tepatnya 2020 ini baru. Bisa ceritakan bagaimana kakak pertama kali terjun dalam bisnis ini, Oriflame ini? Baik, terima kasih Kak. Pertama kali saya ingin terjun dalam bisnis ini karena kita kan sejak bulan April atau Maret kuliah di kampus dijadikan kuliah online. Jadi ya Kak, karena kuliah online jadi saya banyak dapat dari story kawan kalau misalnya ada jualan produk Oriflame ini, jadi saya ingin berbisnis di saat waktu luang kita tuh lagi banyak, jadi saya ingin terjun jadinya. Oke Kak. Nah, menjadi reseller, apakah kakak menemukan kendala saat melakukan pekerjaan ini? Kalau kendala dalam berbisnis itu pasti ada, pasti banyak kendala. Mungkin saya jabarin sedikit aja yang dari pengalaman saya ya. Kalau kendala itu, modal itu termasuk kendala sebenarnya. Modal, persaingan harga dengan segelintir produk lainnya, dan dalam dunia pemasaran juga itu termasuk kendala. Misalnya cara kita melobi ke pembeli, bernegosiasi biar dia ingin beli, dan rebutan barang dengan reseller lainnya itu termasuk kendala juga Kak. Nah, menjadi reseller sekarang kan dilakukan secara online ya Kak? Iya Kak. Pernah ada kendala dalam memasarkan produk? Sejak online ini kan saya masuk berbisnis di Oriflame kan sejak Corona juga ya Kak. Jadi kalau dibilang ada kendala tuh pasti ada Kak. Pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihan dalam online ini, COVID ini, itu mungkin waktu kita tuh lebih banyak untuk memasarkan produk. Cuman kalau disebut kendala pasti ada, soalnya dalam penjualan produk itu face to face tuh sangat perlu. Jadi tatap muka langsung nawarin tuh itu lebih meyakinkan orang tuh gimana ekspresi kita untuk menawarkan. Nah, mungkin lebih itu iya Kak, mungkin lebih itu kendalanya Kak. Nah, ngomong-ngomong nih, bagaimana dengan penghasilan yang bisa kakak raih dengan menjadi reseller Oriflame ini? Untuk mana Kak penghasilan yang saya raih di Oriflame? Kira-kira penghasilan nominal. Oh iya Kak. Kalau kira-kiranya mungkin saya kan termasuk baru juga ya, kayak masih pemula lah bisa dibilang. Iya. Kalau penghasilan mungkin dari masing-masing produk itu sudah ada hitungannya kalau Oriflame. Misalnya dari satu produk itu untungnya 23%. Jadi kita olah-olah dari situ aja. Jadi untung tuh pasti ada dalam penjualan Kak. Oke, selanjutnya menurut Anda nih sebagai reseller pemula, tapi kan sudah berjalan lama nih ya. Iya Kak. Apa saja yang bisa membuat seseorang untuk memulai usaha seperti kakak ini? Membuat seseorang untuk memulai usaha itu sebenarnya dari ketekatan dari diri sendiri, bagaimana mereka berkomitmen untuk memulai bisnis itu. Intinya tuh awalnya tuh Kak, komitmen dari seseorang itu untuk menjalankan bisnis. Dan kalau misalnya dalam menjalankan bisnis itu pasti ada jatuh di titik terbawah, itu pasti ada. Seperti apa misalnya
eh, produknya tidak laku atau sebagai macamnya yang kendala di atas tadi, itu pasti ada. Setidaknya intinya kita berusaha dulu untuk memulai usaha, intinya kayak gitu. Dalam usaha tuh intinya berusaha dan jangan baperan dalam menjual produk, itu perlu. Kalau misalnya ditolak sama orang pembeli kayak gitu, itu udah biasa kalau dalam pembisnis itu. Penting usaha dulu. Ya. Berikutnya pertanyaan terakhir, apa rencana dan harapan kakak untuk kedepannya? Ini rencana dan harapan dalam segi apa nih, Kak? Dalam segi bisnis, bisa? Dalam kalau ini dari segi pebisnis berarti ya. Kalau rencana dan harapan, mungkin kalau harapan saya, dari harapan saya pebisnis untuk pebisnis lainnya itu selalu berusaha dan gimana mencari peluang. Misalnya kalau rencana gini misalnya Kak, kalau misalnya kita menjual satu produk ini, kita harus mencari alasannya kenapa produk ini tidak laku. Pasti ada penyebab di balik itu kan. Jadi kita membuat plan 1, plan 2, kalau plan 1 kita gagal, kita buat rencana kedua, di mana kita bisa membuat produk lainnya, atau produk-produk viral seperti itu biasanya tingkat pemasarannya tuh lebih tinggi. Jadi mungkin itu rencana untuk sebagai saya sebagai pebisnis kayak itu. Dan harapan saya semoga setiap plan itu terjalankan. Mungkin itu saja, Kak. Baiklah Kak Gaby, terima kasih atas sesi wawancaranya yang singkat ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari kakak. Saya harap bisnisnya akan selalu berjalan lancar. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Selamat sore, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Jadi setelah menonton wawancara kita tadi, saya telah menampilkan dokumentasi tentang Oriflame, yaitu suatu perusahaan yang bekerja pada bidang kosmetik. Jadi Oriflame ini identik dengan menjual kosmetik dengan berbagai manfaat. Oke, selanjutnya kesimpulan wawancara. Yang pertama adalah faktor internal yang mempengaruhi usaha reseller. Di sini saya telah mendapatkan satu, yaitu modal. Oke, jadi cara mengatasinya. Jadi menurut saya modal ini tidak terlalu penting bagi semua orang. Jadi itu tuh semua tergantung niat kita. Seberapa inginnya kita menjalankan bisnis ini, pasti ada jalan. Jadi menurut saya untuk mengatasi modal yang kurang ini, kita harus berusaha untuk menyisihkan uang-uang kita agar suatu hari nanti bisa terkumpul dan kita bisa menjalankan bisnis yang kita inginkan, apapun itu. Yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi di sini saya telah mendapatkan 3 faktor, yaitu persaingan harga, pemasaran produk, dan ketiga adalah corona. Nah, yang pertama adalah cara mengatasi persaingan harga. Jadi persaingan harga ini tergantung relatif. Ini semua tergantung pada reseller ini kreatif atau tidak untuk menjual produknya. Jadi menurut saya reseller harus memperhatikan keadaan pasar dengan cara memanfaatkan diskon, beli 2 dapat 1 atau 1 gratis 1 bisa juga dilakukan, atau sekali mereka bisa memberikan bonus setiap produknya terjual. Hal ini dilakukan agar pelanggan yang selalu memiliki kepercayaan pada produk
reseller tersebut tidak akan kehilangan kepercayaannya dan percaya bahwa semua harga murah itu tidak menjadi yang terbaik. Jadi kita bisa mendapat pelanggan setia yang selalu percaya pada produk yang kita jual. Yang kedua, cara mengatasi pemasaran produk. Karena di sini pemasaran produk tergantung pada perebutan barang dengan reseller lainnya, seperti yang wawancara yang telah kita lihat tadi. Jadi pengusaha harus selalu berusaha update dengan tren di kalangan masyarakat agar bisa memilih produk yang benar-benar sedang dibutuhkan agar mengurangi pengurangan modal untuk produk yang dijamin tidak laku. Jadi berusaha update dengan tren di kalangan masyarakat menurut saya itu benar-benar langkah yang cukup efektif untuk mengurangi modal kita untuk membeli barang-barang yang dijamin tidak laku. Yang ketiga adalah corona. Cara mengatasinya menurut saya corona ini tidak selalu berdampak negatif ya. Dampak positifnya yang bisa saya dapatkan dari wawancara tadi, seorang reseller bisa memiliki waktu yang banyak dan tidak terlalu sibuk ya. Jadi seorang pengusaha harus mengambil peluang pada bencana corona ini untuk berusaha menjadi lebih kreatif lagi dalam memasarkan produk secara online agar jika keadaan nanti membaik, kita tidak akan kehilangan pelanggan setia. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara menyewa desain kita, desain produk kita yang bisa kita tampilkan pada sosial media, mungkin Instagram atau Twitter atau sosial media yang kita punya. Jadi kita tidak akan mendapatkan pelanggan pada satu tempat saja. Kita bisa mendapatkannya dari berbagai tempat pada musim corona ini. Oke, yang terakhir adalah moto. Keinginan Anda untuk sukses harus lebih besar dari rasa takut Anda akan kegagalan. Jadi keinginan kita harus lebih besar atau kita harus lebih giat untuk menjalankan bisnis, karena bisnis itu bisa dilakukan pada siapa saja, dan rasa takut kita akan kegagalan harus kita pendam seminim mungkin agar bisnis itu bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa meraih berbagai macam cara untuk membuat bisnis kita menjadi lebih berkembang, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.